Aruna setengah berlari menuju ke arah Dewandaro yang masih menyala terang matanya, meninggalkan Ansel sendiri yang kesakitan tangannya. Gadis itu berjalan mendekati Dewandaro. Dengan rasa sedikit takut, Aruna pun menyentuh pelan tangan sang pria yang terselimuti amarah. "Dewandaro!" Panggilannya lembut. Mendengar suara Aruna yang lirih, matanya pun mulai meredup perlahan, lalu menoleh ke arah Aruna yang terlihat cemas. Tatapan sayu itu mampu menaklukkan hati Dewandaro, luluh hingga amarahnya pun sirna dan bibirnya pun berhenti bergerak. Dewandaro pun meraih lembut tangan Aruna, meraih jari jemarinya. Bibirnya kembali bergerak-gerak kecil. Samar-samar terdengar oleh Aruna sang pria mengucapkan sebuah mantra. Lalu beberapa detik kemudian Dewandaro pun meniupkan sebuah kata pada cincin tersebut. Sayangnya Aruna hanya mendengar bisikan lirih. Kelak, siapapun pria yang mencoba menyentuh tangan Nyimas Aruna, maka tangannya akan kesakitan dengan sendirinya. Kecuali pria itu melepaskan tangannya dari menyentuh Nyimas, ujarnya dingin. Aruna menatap nanar pada Dewandaro lalu mengangguk paham. "Termasuk Paman Dudung," timpal Dewandaro. Aruna tersenyum manis. Entah mengapa kali ini ia merasa senang dengan perbuatan Dewandaro padanya. Matanya berkaca-kaca terharu. Selama belasan tahun ini tak ada orang yang peduli padanya, jangankan untuk melindunginya. Inikah rasa dilindungi? "Ini untuk melindungi Nyimas Aruna," jelas Dewandaro. "Aku tahu kok," balasnya haru. "Apa Nyimas tidak marah?" tanya Dewandaro. Aruna mengangguk. "Gak kok, justru aku berterima kasih banget udah dilindungi gini," balasnya. Dewandaro menyipitkan matanya menatap tajam Aruna. Mengapa wanita yang ada di hadapannya ini mudah tersenyum dan terharu, dan di waktu bersamaan pun mudah marah? Aruna menoleh ke arah Ansel. Pemuda tersebut sudah tak lagi kesakitan, dan di sampingnya kini ada Sonia, kekasihnya. Nampaknya Aruna tak perlu menghampiri temannya tersebut, meski untuk sekedar mengetahui keadaan pemuda itu. Apa Nyimas Aruna cemas pada pemuda itu? Selidik Dewandaro. Aruna menggeleng cepat. "Cemas sebagai seorang teman dekat," jawabnya tak ingin terjadi kesalahpahaman terhadap Dewandaro. "Teman dekat?" Dewandaro menaikkan alisnya. Aruna memalingkan wajahnya malu. "Apaan sih?" sanggahnya ketus. "Om bilang Om mau bertapa selama 40 hari. Kok baru seminggu lebih udah balik lagi?" tanya Aruna penasaran. Dewandaro mendekati wajah Aruna. Dengan perlahan gadis itu pun mundur, tak ingin terlalu intens dengan Dewandaro. "Apa Nyimas Aruna tak senang dengan kedatangan Kakang?" tanyanya berbisik. "Bukan gitu Om," sangkal Aruna seraya menoyor kepala Dewandaro agar menjauhi wajahnya. Hal yang barusan Dewandaro lakukan membuat detak jantungnya berdegup kencang. Aruna tak nyaman. "Lalu apa?" tanya Dewandaro. "Ya aneh aja, kok cepat banget. Padahal Om udah bikin perubahan yang signifikan loh," balasnya menjelaskan, tak ingin dikira senang. "Oh," Dewandaro menjawab singkat, memundurkan tubuhnya lalu bersandar di dinding sekolah. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku celananya. Sungguh terlihat cool sebagai guru baru. "Oh, Opa Dewandaro," desir aneh mengalir lembut dalam hati Aruna. "Kakang adalah putra mahkota kerajaan. Sudah barang tentu memiliki dukungan kuat dari berbagai pihak, terutama dari pihak pemerintahan kerajaan. Mereka berbondong-bondong memberikan bantuan pada Kakang," ujar Dewandaro. "Bantuan?" Aruna mengerutkan keningnya. Bukankah Dewandaro itu cukup sakti? Kenapa juga harus minta bantuan? Dewandaro mengangguk. "Ada beberapa ilmu yang harus didapatkan melalui bertapa. Namun, ada juga ilmu yang bisa didapatkan hanya dengan memiliki pusaka tertentu. Semisal kalung, cincin dan keris. Bisa juga pedang," jelasnya detail. Aruna mengangguk paham. Jadi itu sebabnya Dewandaro secepat itu kembali ke dunia Aruna tanpa memakan waktu yang cukup lama. "Terus Pak Guru dikasih apa aja?"
Tanya Aruna bercanda, juga sedikit penasaran sedikit. Cincin dan kalung, keris juga. Jawabnya seraya memperlihatkan cincinnya yang transparan. Hanya dengan mengusapnya, barulah cincin itu terlihat nyata dan berkilau bak permata hijau atau sejenis jamrut. Membuat Aruna menganga beberapa saat. Cantik banget cincinnya, puji Aruna. Apanya Mas Aruna mau? Tanya Dewandaru. Aruna menggeleng cepat. Gak ah, apaan anak gadis memakai cincin gituan? Tolaknya terkekeh. Mereka pada baik ya. Aruna memuji si para pemberi. Dewandaru mengangguk. Tentu, mereka memaksa Kakang untuk menerima hadiah dari mereka. Asalkan Kakang bersedia menikahi anak gadis mereka untuk dijadikan sebagai selir. Mereka pun tak keberatan jika anak gadis mereka menjadi selir ke-1000. Terang Dewandaru datar sambil memandangi keelokan cincin yang dipakainya. Selir ke-1000? Tanya Aruna kaget. Matanya membulat sempurna. Dewandaru mengangguk polos. 1000? Lagi-lagi Aruna geram bertanya. Iya, jawab Dewandaru singkat. Dasar gelo, cibir Aruna kesal. Apa itu gelo? Kening Dewandaru mengerut. Gelo artinya gula. Gadis itu asal menjawab, memalingkan wajahnya ke arah lain. Lalu, apa hubungannya menikah dengan gula? Dewandaru semakin tak mengerti. Ternyata dia harus benar-benar mendalami ilmu pengetahuan dunia manusia lagi. Aruna tak menjawab, hanya mendengus kesal. Kenapanya Mas Aruna terlihat kesal? Ayahanda Dewantara bahkan memiliki 3000 selir dan 200 istri resmi. Dewandaru menjelaskan, membuat Aruna menganga mulutnya terkejut. 3000? Tanya Aruna meyakinkan. Ya, 3000, dan dari seluruh istri dan selirnya. Ayahanda Dewantara hanya memiliki 2 putra dan 1670 putri. Karena sebagian ada yang mati. Dewandaru detail menjelaskan. Ah! Aruna berteriak kesal seraya menutup kedua telinganya. Dasar nggak waras! Celanya sambil berlari menjauhi Dewandaru yang mematung kaku dengan celana Aruna. Apakah Mas Aruna cemburu? Guman Dewandaru keheranan. Heh, ngelamun aja. Durespati menepuk jidat Aruna. Gadis itu tersenyum dipaksakan. Detik berikutnya, Durespati pun menggandeng pundak Aruna. Aruna tersenyum samar. Aku nggak ngerti, ngapain Om Dewandaru kesini? Kurang kerjaan banget, kritiknya. Kesini? Maksudnya ke sekolah jadi guru? Tanyanya meyakinkan. Aruna mengangguk. Durespati mengangkat bahunya. Meneketehe? Jawabnya diplesetkan. Detik berikutnya, Aruna pun menoyor kening Durespati. Dasar bodyguard yang gak berguna. Seluruhnya tersenyum. Durespati tertawa. Aku tuh bingung. Sebenarnya majikan aku tuh kamu apa Dewandaru? Ucap Durespati mengejek. Meneketehe? Aruna membalikan plesetan itu pada Durespati. Keduanya pun tertawa kecil. Jadi gimana? Tanya Durespati mengangkat-angkat kedua alisnya. Apanya yang gimana? Gadis itu bertanya balik. Ya itu sepupuku. Tampan gak? Ganteng gak? Maco gak? Gak kelihatan kayak bapak-bapak kan? Durespati memborong ucapannya. Oh, Aruna tak menjawab. Dih, kok jawabnya seopret gitu? Durespati protes dengan jawaban irit dari Aruna. Sesaat Aruna terdiam. Jika boleh bilang, hari ini memang Dewandaru terlihat berbeda. Memang terlihat tampan, berwibawa, gagah, dan flamboyan. Bagaikan paket lengkap deh. Tapi kok ya, umurnya itu 90 tahun loh. Gelaknya terkekeh. Tampan, gagah berwibawa, flamboyan.
Dewandaro tersenyum penuh arti dengan ungkapan dari Aruna. Ucapan itu terdengar jelas dari balik ruangan lain. Pujian itu membuat perasaannya menguat. Senyum Dewandaro merekah dengan pujian tersembunyi dari Aruna. Meski diucapkannya secara tak langsung padanya, tak masalah. Itu tetap membuat hatinya gembira ria. Karena pada akhirnya ia berhasil membuat gadis itu tak lagi menatapnya sebelah mata. Andai Dewandaro tahu bahwa mode dandanan yang disukai Aruna adalah dandanan modern, mungkin sejak pertama kalinya bertemu, dirinya pasti akan memakai kostum manusia opa-opa Korea. Bukan ala-ala. Ah, sudahlah. Anggap saja ini kejutan untuk Aruna, pikir Dewandaro. Pak Dewan, ini untuk Bapak, ucap seorang gadis dengan wajah malu-malunya, menyodorkan sebuah kotak nasi. Dewandaro terdiam sesaat, kebingungan, haruskah diterima atau menolak. Sedangkan Aruna membulat matanya ketika mendengar ada seseorang yang memberikan sesuatu pada Dewandaro. Bukan tentang pemberiannya, namun tentang sejak kapan pria itu berdiri di sana. Dan apakah ia mendengar perkataan Aruna beberapa saat lalu. Aruna menoleh ke arah samping. Benar saja, ada Dewandaro yang tengah berdiri di hadapan seorang gadis. Ada Dewandaro, ucapnya berbisik pada Durespati. Memang, jawab Durespati ringan. Aruna menggigit bibir bawahnya menahan malu. Sedangkan Durespati malah tersenyum aneh padanya. Aruna pun berlari ke arah lain, meninggalkan Durespati yang cengengesan. Sedangkan Dewandaro melihat gadis itu yang terlihat salah tingkah. Pipi Aruna memerah panas akibat malu. Tak ada jalan lain baginya selain ke kamar mandi untuk mencuci wajahnya. Namun, tubuhnya tanpa sengaja menabrak sesosok badan yang berdiri tegap dengan kedua tangannya dimasukkan ke dalam celananya. Aruna terjatuh duduk. Maaf, ucapnya yang masih menunduk seraya menetralkan rasa aneh di hatinya, tanpa sedikit pun menyadari bahwa dirinya saat ini tengah berhadapan dengan Dewandaro. Karena tak ada jawaban dari orang yang bertabrakan dengan dirinya, Aruna pun menoleh. Wajahnya seketika kaku saat melihat bahwa yang bertabrakan dengan dirinya adalah Dewandaro. Sejak kapan Dewandaro tiba-tiba ada di hadapannya? Pria itu pun berjongkok mensejajarkan tubuhnya dengan Aruna. Sedangkan Aruna menatap kaku Dewandaro. Debar di dadanya terasa nyata berdegup. Ikutlah ke dunia Kakang, ajaknya tegas. Sedangkan mata Aruna melotot terkejut dengan ajakan pria itu. Dewandaro mengubah Durespati menjadi Aruna, lalu membawa Aruna ke dunia asalnya. Indah di luar dugaan. Aruna pernah ke tempat ini sebelumnya. Mimpi indah beberapa minggu yang lalu ternyata bukan mimpi semata, melainkan memang Dewandaro yang membawa Aruna ke dunianya. Apanya Mas Aruna ingat tempat ini? Tanyanya. Aruna mengangguk. Hatinya masih tak percaya dengan apa yang terjadi saat ini. Gadis itu memindai tempat yang dipijaknya saat ini. Tempat di mana Aruna menolong ular yang telah tertimpa besi besar. Meski ragu, ia membantu ular tersebut, lalu membalutnya sal yang dipakainya. Ular yang memiliki warna berbeda, yang tak pernah ditemuinya sebelumnya, bercorak kristal dan bersisik kemilau permata. Itu sebabnya Aruna tak takut terhadap ular tersebut. Ternyata itu adalah Dewandaro. Aruna kini paham mengapa Dewandaro mendekati dirinya. Apa mungkin sejenis hutang budi dan rasa terima kasih? Batin Aruna bertanya-tanya. Iya, awalnya Kakang ingin berterima kasih pada Nyimas Aruna. Hingga saat tidur, Kakang selalu membawa Nyimas Aruna ke dunia Kakang. Menjenguk Nyimas Aruna hampir setiap malam ke kamar Nyimas Aruna, hanya untuk memastikan bahwa keadaan Nyimas Aruna baik-baik saja. Dewandaro membalas pikiran Aruna. Sedangkan gadis itu tertegun. Apa yang dilihatnya dariku? Waktu itu mungkin aku belum cantik, tanya di hatinya. Memang di dunia Kakang, wajah Nyimas Aruna itu terbilang pasaran, jawab Dewandaro belak-belakan. Membuat Aruna kesal dengan kejujuran Dewandaro yang terlalu terus terang. Bisakah Dewandaro sedikit menggombal? Kalau nggak cantik, ngapain naksir?
Kritiknya tersinggung. Karena Nyimas Aruna memiliki ketulusan hati, mereka yang ingin menikahi Kakang itu karena tahu posisi Kakang. Tapi Nyimas Aruna, Kakang bisa merasakan ketulusan hati dari Nyimas Aruna. Dewandaru menjelaskan. Aruna terdiam, tangannya meraih bunga kecil yang berjatuhan. Dunia yang dipijaknya saat ini begitu berbeda. Kupu-kupu yang berterbangan dengan aneka macam warnanya. Cahaya terang yang tak terlalu silau sinarnya terasa sejuk. Bunga-bunga bermekaran harum mewangi. Rumput yang bergoyang lembut. Angin sepoi-sepoi membuat Aruna merasa nyaman dengan dunia yang dimiliki oleh kehidupan Dewandaru. Dunia yang sangat berbeda dengan dunia yang dimiliki oleh kehidupan Aruna. Jelas keduanya berbeda. Akankah mereka bisa bersatu? Dirasa cukup mustahil. Pikiran Aruna melayang bertanya-tanya. Dewandaru tersenyum. Kakang akan mencari cara agar kita bisa bersatu, bagaimanapun caranya. Pria itu menjawab pertanyaan hati Aruna. Mari ke pasar, ajaknya. Aruna mengerutkan keningnya. Pasar? Emangnya di dunia kalian ada pasar? Tanyanya tak percaya. Dewandaru pun meraih tangan Aruna. Bibirnya bergerak-gerak kecil membaca mantra. Beberapa detik kemudian Aruna pun terkejut dengan tubuhnya. Lalu ia pun menoleh ke arah si pria itu. Dewandaru! Teriaknya membentak. Apa yang dilakukan oleh Dewandaru pada Aruna? Aruna menutupi bagian dadanya dengan kedua tangannya. Dasar mesum! Umpatnya kesal. Dandanannya saat ini dirasakannya seperti penari Tatar Sunda. Apa yang salah dengan Kakang, Nyimas Aruna? Pria itu tak mengerti mengapa hanya hal kecil saja membuat Aruna membentaknya. Kakang tidak mengerti mengapa Nyimas Aruna marah. Tanyanya. Ini ngapain dandanin aku kayak penari ronggeng? Dengusnya. Penari ronggeng? Kakak tidak tahu seperti apa penari ronggeng itu. Tapi dandanan saat ini adalah yang paling cocok di dunia Kakang. Pria itu menjelaskan. Enggak, aku enggak suka. Ini model pakaian jaipong. Berangnya ogah-ogahan. Pakaian jaipong? Itu apalagi Nyimas? Dewandaru sungguh tak mengerti mengapa wanita yang saat ini di hadapannya begitu pemilih. Bahkan perihal pakaian pun cukup pemilih. Tapi Nyimas Aruna, jika Nyimas Aruna memakai setelan pakaian yang dikenakan dari dunia manusia saat ini, itu pasti akan membuat para prajurit yang perondaan patroli akan curiga terhadap Nyimas Aruna. Dan itu tentunya akan menjadi masalah besar bagi kita. Khawatir yang masuk akal. Tapi aku gak nyaman pakai pakaian ini, Om. Protesnya ketus, meski apa yang diucapkan oleh Dewandaru ada benarnya juga. Lalu, pakaian seperti apa yang Nyimas Aruna inginkan? Pria itu pasrah pada keputusan Aruna. Aruna berpikir sejenak. Aku mau pakai pakaian buat pria aja, Om. Gak apa-apa tomboy, kan lagi nyamar. Permintaannya aneh. Dewandaru mendengus dingin. Nyimas Aruna sangat susah diatur. Sudah jelas-jelas Aruna begitu cantik menawan dengan pakaian ronggeng atau jaipong untuk dikenakan olehnya, tapi malah memilih pakaian untuk laki-laki. Ayo Om, aku gak nyaman nih. Kritiknya memaksa. Lagi-lagi Dewandaru membacakan mantra untuk Aruna, memakaikan pakaian yang sangat terlihat aneh di mata sang pangeran. Benar saja, hanya dalam hitungan detik Aruna kini tampil berbeda. Ia memakai setelan pakaian pria Sunda pada zaman dahulu. Tak lupa ada ikat kepala dan kumis tipis di atas bibirnya. Aruna tergelak tawa saat melihat tubuhnya yang memakai baju aneh. Sedangkan Dewandaru justru mendelik ketus melihat wanita yang dicintainya memakai kostum pria. Benar-benar wanita aneh, menghancurkan suasana romantis keduanya. Nyimas Aruna mencemari kencan kita, ujar Dewandaru seraya kedua tangannya bersedekap. Kencan? Apa itu kencan? Om tahu dari mana tentang kencan? Aruna menggoda pria itu. Kakang selalu melihat di televisi, juga menyimak para anak muda yang seusia Nyimas Aruna. Jawabnya polos.
Aruna terkekeh geli mendengar bagaimana sang pangeran polos itu berjuang keras menyelami kehidupan manusia. "Yuk kita jalan-jalan," ajak Aruna. Siap. Dewandaru pun mengangguk pasrah meski bukan tampilan seperti itu yang diharapkannya. Aruna tak menyangka bahwa pasar zaman dahulu pun terasa seru. Meskipun tidak secanggih saat ini, ada banyak makanan dan banyak hal lainnya. Dirinya berlari ke sana kemari melihat banyak hal, sedangkan tangannya erat memegangi tangan Dewandaru. Takut-takut jika dirinya terpisah dari Dewandaru, bisa berabe nantinya jika tersesat di dunia Dewandaru, pikir Aruna. Sedangkan beberapa sosok melihat heran pada Aruna dan Dewandaru. Kenapa dua pria itu berpegangan tangan layaknya sepasang kekasih? "Ada pengawal, Nyimas Aruna, ini bahaya," ucap Dewandaru sedikit panik. "Terus kita mesti gimana?" bisiknya. "Kita pulang," ajaknya. "Kenapa? Kan kita..." "Mereka itu pengawal istana, cukup sakti mandraguna. Pasti mereka bisa mencium aroma tubuh Nyimas Aruna," terangnya. Dengan penjelasan dari Dewandaru, Aruna pun pasrah untuk pulang. Meski sejujurnya dirinya masih menyukai tempat kehidupan Dewandaru. Di kelas, "Pangeran," sapa Tumenggung Durajaya melalui telepati. Dewandaru menutup matanya sejenak. "Ya paman," sahutnya. "Paman ada berita yang mungkin kurang baik untuk pangeran." Paman Tumenggung ragu-ragu menyampaikan. "Katakan saja paman, Dimas siap untuk kabar apapun." Dewandaru sedikit penasaran. "Baiklah jika demikian. Semalam Kakang Prabu Dewantara telah menyampaikan pesan pada paman bahwa pangeran telah diresmikan untuk menikah dengan Putri Falguni, putri kerajaan Gunung Samudra." Tumenggung Durajaya membeberkan. Mata Dewandaru membulat dengan informasi yang diberikan oleh pamannya tersebut. "Tidak paman, Dimas tidak bersedia. Lagi pula, bukankah Dimas Dirgantara lah yang mencintai Nyimas Falguni?" tolak Dewandaru. "Begini saja pangeran, datanglah menemui ibunda Nyimas Nilam Cahya. Barangkali Nyimas Nilam Cahya akan memberikan informasi yang lebih lengkap untuk pangeran." Tumenggung Durajaya memberikan saran. "Tapi paman, ibunda Nilam Cahya sangat sulit untuk ditemui. Apalagi saat Dimas mengutarakan keinginan Dimas untuk sepenuhnya menjadi manusia kembali," keluh Dewandaru. Tumenggung Durajaya tertegun dengan penuturan keponakannya tersebut. Memang sudah lama niat Dewandaru meminta izin untuk reinkarnasi agar dirinya kembali pada jati dirinya yang asli. Namun Nyimas Nilam Cahya hanya memiliki satu putra, yaitu Dewandaru. Itu pun dengan hasil jerih payahnya selama ratusan tahun bertapa demi dihadirkannya sesosok Dewandaru yang setengah manusia. "Paman," sahut Dewandaru. "Maaf pangeran, hamba hanya bisa memberikan saran seperti itu. Selebihnya, paman tidak mungkin ikut campur dalam urusan dan permasalahan pangeran." Tumenggung Durajaya angkat tangan untuk masalah yang harus dihadapi oleh keponakannya tersebut. Dewandaru pun terdiam memikirkan apa yang harus dilakukan olehnya. Haruskah ia menemui ibundanya? Pasalnya, ibunda Nilam Cahya sering melakukan pertapaan yang selalu memakan waktu yang lama dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. "Dan satu hal lagi pangeran," Tumenggung Durajaya ragu untuk mengatakan sesuatu. "Apa itu paman?" tanyanya penasaran. "Saat ini tengah beredar kabar buruk bahwa Putri Falguni telah menyusul pangeran ke dunia manusia. Entah dari mana asalnya, Putri Falguni mengetahui bahwa saat ini pangeran telah memperistri seorang gadis dari dunia manusia," tutur Tumenggung Durajaya. "Menyusul ke dunia manusia?" tanya Dewandaru tercengang. "Betul pangeran," sahut sang paman. "Untuk apa?" Dewandaru terkejut dengan sikap nekat putri kerajaan Gunung Samudra tersebut. "Soal itu hamba kurang tahu pangeran," ucap Tumenggung Durajaya. Dewandaru membuka matanya perlahan. Falguni datang ke dunia manusia. Untuk apa? Mungkinkah untuk melukai Aruna?
Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel ini, Tema Gorontalo.